ketika seseorang mendapatkan keadaan seperti ini, hakikatnya Anda lagi mendapatkan bonus pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita dudukkan dulu supaya suatu saat ya, dan itu tidak menutup kemungkinan bisa terjadi kepada kita semua. Maka kita mohon moga-moga sehat selalu. Tetapi kalaupun ternyata harus sakit seperti itu, yang tergeletak, yang tidak mampu apa-apa, maka yang pertama, kepada anak wajib untuk perhatian kepada orang tuanya dengan cara satu, ketika masuk waktu sholat, orang tua ini diingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, ada pertanyaan tentang ibunya yang sakit sehingga dia harus merawat. Bagaimana cara mensucikan dan menuntun sholatnya? Ini menarik sekali untuk kita bahas, untuk kita diskusikan. Yang pertama, perlu diketahui bahwasannya sholat ini adalah satu kewajiban yang mengikat kepada setiap orang muslim. Madama yaqil, selagi seseorang ini masih berakal, masih waras, maka dia wajib untuk sholat. Baik dia lagi di rumah atau bepergian, baik dia lagi sehat ataupun sakit, seperti itu. Kalau kita membahas tentang yang sehat, tentang yang lagi di rumah, tentu tidak ada pembahasan. Yang jadi pembahasan adalah ketika seseorang ini sakit, seperti pertanyaan dari si penanya ini. Bagaimana kita menuntun atau mengingatkan orang tua atau mungkin simbah kita gitu ya, yang lagi sakit. Yang pertama, selagi orang tua Anda masih mengerti, yafhamul khitab, bisa diajak ngomong, maka kewajiban sholat masih melekat kepada orang ini. Apalagi yang sehat, apalagi yang masih fresh, yang masih fit. Bahkan yang sudah sakit pun masih memiliki kewajiban untuk sholat. Nah, pertanyaannya adalah caranya bagaimana? Karena beberapa kasus orang tua ini sudah benar-benar tidak mampu, sudah tergeletak di kamar tidur gitu. Maka meskipun demikian, wajib untuk orang-orang di sekitarnya, untuk orang-orang yang ada di menjadi keluarganya, apalagi anaknya tentunya, ini menjadi kesempatan emas bagi seorang anak untuk berbakti kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua itu sangat dianjurkan, wajib bahkan, apalagi kalau perbuatan baik itu menunjang orang tua kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mindset yang perlu diperbaiki adalah ketika seseorang mendapatkan keadaan seperti ini, hakikatnya Anda lagi mendapatkan bonus pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita dudukkan dulu supaya suatu saat ya, dan itu tidak menutup kemungkinan bisa terjadi kepada kita semua. Maka kita mohon moga-moga sehat selalu. Tetapi kalaupun ternyata harus sakit seperti itu, yang tergeletak, yang tidak mampu apa-apa, maka yang pertama, kepada anak wajib untuk perhatian kepada orang tuanya dengan cara satu, ketika masuk waktu sholat, orang tua ini diingatkan, Pak, Bu, Mbah gitu. Ini sudah masuk waktu sholat. Maka kalau memang yang bersangkutan saat itu ada kotoran, ada yang harus disucikan, maka dibantu untuk istinja. Kalau memungkinkan untuk dibawa ke kamar mandi, dituntun atau mungkin dikotong, jika memungkinkan diistinjai secara sempurna. Kalaupun tidak bisa, kalaupun harus tergeletak di kamar mandi atau di tempat tidur ya, maka sebisa mungkin sucikan dengan air yang mengalir sebisa mungkin, dengan cara kotorannya dibersihkan dulu. Setelah kotorannya bersih, disiram secukupnya gitu. Lakukan itu di setiap waktu sholat, khususnya di waktu subuh. Nanti setelah disucikan, diistinjai, tuntun orang tua Anda untuk melaksanakan wudhu.
dengan cara diwudui. Jadi seperti halnya orang wudhu, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, tentunya secukupnya, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting ada air yang mengalir. Yang penting ada air yang mengalir, tidak harus banyak. Nah, kalau memang memungkinkan untuk mengusap sendiri, usap sendiri. Kalau memang tidak mampu, Anda sebagai anaknya usaplah di wajahnya, di tangannya sampai selesai. Setelah selesai, arahkan orang tua Anda. Kalau memang masih bisa duduk, hadapkan ke kiblat semampunya. Kalau memang masih bisa rukuk dan sujud secara sempurna, arahkan. Kalau memang tidak mampu, semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menuntut yang di luar kemampuan kita. Nah, setelah itu, kalau memang duduk tidak mampu, tidur miring. Jadi kepalanya di utara, kakinya di selatan, tidur miring. Jikalau memang tetap tidak mampu, maka diatur kepalanya di timur, terlentang ya. Kalau tadi tidur miring, muttaji'an istilahnya. Kalau memang nggak mampu, maka mustalqiyan, kepalanya di timur, kakinya di barat, berarti ranjangnya dihadapkan ke barat. Kemudian di bagian kepala agak diangkat sedikit dengan menggunakan bantal ataupun yang lainnya. Sholat semampunya, subuh on time atau pada waktunya. Nah, nanti lakukan kembali pada waktu zuhur. Ketika waktu zuhur datang, ternyata yang bersangkutan, orang tua tadi sudah mohon maaf BAB atau BAK, maka lakukan kembali istinja seperti awal tadi, wudhu'i lagi, tuntun lagi untuk sholat. Nah, setelah melakukan sholat zuhur, kita bisa mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkan al-jam'u lil marid, jamak untuk orang yang sakit, supaya tidak capek dengan tadi istinja, wudhu dan sebagainya. Nah, maka kita bisa mengikuti pendapat ini. Zuhur dan asarnya dijamak di waktu zuhur. Berarti cukup dengan wudhu satu kali tadi, langsung saja melaksanakan sholat zuhur dan sholat asar. Sehingga nanti ketika waktu asar, tidak perlu sholat lagi karena sudah ditakdim di waktu zuhur. Nah, nanti ba'da asar menjelang maghrib, lakukan kembali seperti yang dilakukan di awal, diistinjai, dibersihkan, diwudui dan sebagainya. Tuntun kembali untuk sholat, dan sholatnya dijamak takdim maghrib dengan isya. Sehingga orang ini cukup melakukan wudhu satu kali untuk sholat maghrib disambung dengan sholat isya. Nanti setelah itu tidak perlu nunggu waktu sholat isya. Kalaupun mau istirahat, kalaupun mau melanjutkan terapi misal, tidak perlu lagi melaksanakan istinja, wudhu dan sholat seperti yang sudah dilakukan di awal. Kenapa? Sudah dijamak takdim. Nah, barangkali ini penting untuk kita pahami bersama, karena nasib orang nggak ada yang tahu. Orang tidak selamanya sehat. Nah, maka siapapun yang menyimak video ini yang memiliki orang tua atau mungkin dirinya sendiri lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa sakit, jangan sampai sakit ini menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena as-salatu minad-din bimanzilatir ra'si minal jasad, fakama anna la hayata liman la salat ala la ra'salah fakama anna la hayata liman la ra'salah fala dina liman la salatalah. Sebagaimana kepala itu menentukan hidupnya tubuh seseorang nggak ada manfaatnya kalau nggak punya kepala, maka agama seseorang, ibadah seseorang tidak ada manfaatnya kalau tidak didasari dengan sholat yang terus diperbaiki. Maka bagi siapapun yang sedang berjuang untuk membersamai, merawat orang tuanya, lakukan itu dengan sepenuh hati, karena disitulah Allah sedang memberikan pahala yang berlimpah untuk Anda.
Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kalau ada yang belum jelas bisa kita lanjutkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.